Ketika gelombang raksasa itu menerjang ke arah Lukas, dia tidak punya waktu untuk bereaksi. Detik berikutnya, tubuhnya terseret dengan keras ke dalam arus. Lukas berusaha naik ke permukaan, dan ibunya juga melihatnya. Sang ibu berenang mati-matian mendekatinya. Lukas berpegangan pada sebuah benda penopang. Ibunya menyuruhnya untuk tetap di tempat, tetapi dia sendiri hampir terseret arus, sehingga Lukas segera berenang menghampirinya dan memeluknya erat. Mereka beruntung dapat berpegangan pada sebuah pohon dan mengapung bersama di laut. Setelah ombak mulai mereda, ibunya menuntun Lukas melewati sebuah rawa. Lukas menemukan sebotol minuman Coca-Cola. Dia tidak ingin meminumnya sendiri, sehingga dia memberikannya kepada ibunya. Tak lama kemudian, orang-orang yang selamat akhirnya datang. Mereka menolong ibunya Lukas dan kemudian membawa keduanya ke rumah sakit. Rumah sakit sudah dipenuhi banyak orang. Setelah mendapatkan pertolongan pertama, ibunya Lukas dibawa ke ruang rawat untuk menunggu operasi. Lukas mengupas jeruk untuknya, tetapi sang ibu ingin membaginya dengan orang di sebelahnya. Saat Lukas menoleh, tiba-tiba ibunya muntah dengan hebat. Lukas takut ibunya akan meninggal detik berikutnya. Namun dalam keadaan seperti itu, ibunya masih meminta Lukas untuk membantu orang lain. Lukas mengambil sebuah buku catatan dan berlari berkeliling rumah sakit, membantu mencocokkan nama orang-orang yang terpisah dari keluarganya. Namun ketika dia ingin kembali ke sisi ibunya, ternyata ibunya sudah tidak ada. Lukas berteriak histeris seperti orang gila. Seorang perawat menenangkannya dan membawanya ke sebuah ruangan, lalu menempelkan label di dadanya yang bertuliskan yatim piatu. Lukas melihat sekeliling. Semua orang di ruangan itu adalah yatim piatu. Di atas meja ada daftar catatan orang yang meninggal. Dia membuka salah satu halaman dan melihat wajah yang sangat mirip dengan ibunya. Lukas segera menutupnya dan tidak berani melihatnya lagi. Dia duduk sendirian di bangku. Perawat itu memperhatikan kegelisahannya dan mengatakan bahwa ibunya baru saja masuk ruang operasi. Lukas langsung berlari kembali ke ruang rawat. Benar saja, ibunya masih hidup. Dia kemudian keluar lagi untuk mengambil air untuk ibunya. Di pintu masuk rumah sakit, Lukas melihat punggung ayahnya. Dia berteriak sekuat tenaga, tetapi sang ayah tidak mendengarnya. Namun adiknya yang duduk di kendaraan penyelamat mendengar teriakannya dan segera menghampiri. Di saat yang bersamaan, ayahnya akhirnya menyadari apa yang terjadi dan berjalan tertatih-tatih ke arah Lukas. Anak itu langsung memeluk ayahnya. Keluarga mereka akhirnya kembali bersatu. Untungnya operasi ibunya juga berjalan lancar. Lukas memeluk ibunya dengan bahagia, lalu merobek label di dadanya. Lukas sangat bersyukur atas perlindungan Tuhan karena keluarganya akhirnya kembali utuh.